Pemirsa, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama menyangkal semua tudingan miring yang diarahkan kepadanya. Ia berdalih melakukan tindakan nista itu atas dasar suka sama suka. Namun penyidik kemudian mengantongi fakta belakangan korban Agus terus bertambah hingga belasan orang termasuk anak di bawah umur. Bagaimana Agus memikat korban-korbannya? Simak selengkapnya dalam Benang Merah, korban Agus bertambah menjadi belasan orang. Coba logika, bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya nggak bisa buka baju, buka celana. Jujur saya merasa tega sekali kayak gini. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan berkas perkara kasus pelecehan seksual yang menjerat Agus penyandang disabilitas asal Kota Mataram belum lengkap. Hasil penelitian berkas perkara menunjukkan adanya kekurangan bukti, sehingga Kejaksaan melalui tim Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada polisi untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti, sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dari media ramai bahwa ada posko pengaduan terhadap korban-korban IWAS, itu kurang lebih sudah belasan. Namun demikian masih dalam berkas perkara karena dari awal itu yang pelapor baru satu dan ada 2 orang lagi yang menjadi korban, jadi baru ada 3. Agus, pria penyandang disabilitas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, menjalani pemeriksaan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Agus tiba di Mapolda Nusa Tenggara Barat bersama ibunya. Selain itu, Agus juga turut didampingi oleh kuasa hukum. Ini merupakan pemeriksaan pertama Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual. Agus menjalani pemeriksaan di Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita di Treskrimum Polda NTB. Pemeriksaan berlangsung selama beberapa jam dengan melibatkan pengacara dan pihak keluarga. Memang hari ini kita agendakan untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan, dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini, dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu bentuk adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahkan turut hadir di lokasi pemeriksaan untuk memastikan hak tersangka sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Tadi saya juga bertemu dengan pengacaranya Mas Agus. Saya tanya tentang proses yang dilalui, dan tentu pengacaranya menjelaskan dilayani dengan sangat baik dalam proses pemeriksaan ini. Hak-haknya dipenuhi, mulai yang menyangkut teknis, layanan-layanan yang diperlukan, maupun sampai juga tentu pelayanan medis, pelayanan psikis, yang semuanya itu tentu diperlukan pada saat proses pemeriksaan. Dengan begitu, saya yakin bahwa proses yang dilalui Mas Agus di Polda NTB ini dilakukan dengan suatu kehati-hatian, suatu ketelitian, tahap demi tahap. Dalam pemeriksaan selama beberapa jam tersebut, Agus tetap membantah bahwa ia telah memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual seperti yang dituduhkan. Jumlah korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus sudah bertambah menjadi 15 orang. Dari 15 orang tersebut, 7 korban sudah melapor secara resmi ke polisi, termasuk 2 diantaranya yang masih berusia anak di bawah umur.
Kasus ini berawal dari laporan seorang mahasiswi yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh Agus, pemuda penyandang disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Laporan mahasiswi yang mengaku menjadi korban Agus tersebut diterima polisi pada 7 Oktober lalu. Perkembangan penyidikan, karena sudah masuk ke tahap penyidikan terkait dengan kasus ini. Hari kemarin, pertama, satu korban yang menjadi pelapor di dalam berkas perkara ini, ditambah 2 saksi awal, termasuk juga saksi dari teman korban. Ada juga tambahan lagi 2 saksi yang mengalami kasus yang sama, dan alhamdulillah sebenarnya ada 2 lagi yang sudah kita lakukan identifikasi, dan 1 sudah kita lakukan pemeriksaan BAP, pemeriksaan saksi di dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ya, jadi totalnya sebenarnya ada 7 yang sudah kita lakukan pemeriksaan di dalam berkas perkara ini. Selain membuka posko pengaduan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat Agus, polisi juga bekerja sama dengan Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat. Saya sampaikan bahwa sampai hari ini ada penambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Kemudian yang diperiksa juga ada penambahan. Jadi yang kemarin yang diperiksa baru 5. Sampai hari ini yang diperiksa sudah 7. Yang melapor ke yang istilahnya memberikan informasi ke KDD totalnya jadi 15. Kalau asalnya karena ini kan mahasiswi ya, ada yang di Mataram, ada juga yang luar daerah yang kos gitu. Kalau yang anak-anak yang sudah diperiksa Mataram, dua-duanya. Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumadi mengatakan, jumlah korban Agus bertambah 2 orang, dari sebelumnya 13 orang menjadi 15 orang. 3 orang dari total 15 korban yang melapor adalah anak di bawah umur. 2 dari 3 korban berusia anak tersebut sudah diperiksa. Salah satunya bahkan mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan oleh pemuda penyandang disabilitas bernama Agus. Setelah kasusnya menjadi polemik, fakta-fakta baru tentang perilaku Agus pun terungkap publik. Mulai dari kesaksian orang-orang yang telah lama mengenal Agus, hingga jejak digital berupa rekaman video ketika Agus berdua dengan seorang anak perempuan yang hanya mengenakan pakaian dalam di sebuah kamar. Saksikan Benang Merah episode selanjutnya, video rekaman saat Agus beraksi. Kita berdua di